Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita, limpahkan maghfirahnya kepada kita, dan alhamdulillah setelah salat maghrib ini kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga kita ingin tahu betul apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik diturunkannya Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Rasulullah SAW, sehingga benar-benar kita bisa beradaptasi dengan Al-Qur'an, dan sehingga Al-Qur'an juga menerima kita, sehingga ketika Al-Qur'an menerima kita, jiwa kita tulus bersatu kepada Al-Qur'an, dan sehingga kita bisa menjalankan manhaj Al-Qur'an. Bapak-bapak sekalian, kemarin kita bahas tentang makna ibadah, yaitu ketundukan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattahidu ilahaini itsnaini, janganlah kalian mengambil dua Tuhan. Ketika dalam masalah ritual kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hal yang lainnya, dalam perekonomian, dalam tata negara, dalam hukum, kita mengambil selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam tetapi realita menunjukkan hal itu menjadi sebuah hal yang wajar lainnya. Karena apa? Karena itu didapati dari setiap aspek-aspek kehidupan kita. Banyak orang yang salah paham dalam membahas tentang masalah ibadah. Ibadah hanya sekedar diartikan ritualitas saja. Ibadah hanya sekedar diartikan hanya ritualitas saja, hanya sekedar sholat saja, hanya sekedar puasa saja. Padahal ketika Rasulullah SAW mengajari Ali bin Hatim, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, kata Ali bin Hatim, mereka orang-orang rahib-rahib Yahudi mempunyai otoritas. Mereka mendapatkan otoritas untuk membuat aturan-aturan. Yang aturan itu mereka katakan hadza min indillah, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perampasan otoritas kekuasaan itulah yang diberikan kepada para rahib-rahib tersebut, dan orang-orang mengikuti rahib tersebut padahal dalam hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi otoritas Allah dalam rangka mudabbir, pengatur segala urusan tersebut mereka ambil. Ya, inilah kesirikan yang terjadi pada kesirikannya. Bukan hanya itu saja, mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Itu kan kekurangan ajaran daripada Yahudi. Kekurangan Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Kekurangan ajarannya lagi adalah Allah salah satu di antara tiga Tuhan tersebut. Banyak sekali hal-hal ini. Dan ternyata di dalam masyarakat Muslim juga masih mengambil sebagaimana yang diambil oleh Yahudi dan Nasrani. Pemberian otoritas itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mengatakan la ilaha illallah, itu adalah sebagai sebuah revolusi. Dari apa? Dari ketundukan sesama hamba menuju ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Amir Ar-Rib'i ketika dia datang ke Persia, ditanya sama Raja Rustum, untuk apa kamu datang ke sini? Kemiskinan Arab itu kan di daerah
Daerah Syam itu kan Arab itu dikuasai oleh Romawi. Daerah Yaman ke sana dikuasai oleh Persia. Hanya paling tersisa daerah Hijaz, daerah Najd sedikit sekali. Dan itu terkenal dengan kemiskinannya. Maka sangat tidak dihargai sekali. Siapa itu? Amir al-Libi. Ketika ditanya, untuk apa kamu datang ke sini? Litukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mengeluarkan manusia dari ketundukan kepada sesama manusia menuju kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari sini kita ingin memulai, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memulai ini, karena hampir sama dari sisi kejahilian pada zaman dahulu. Ada juga terjadinya Darun Nadwah. Bagaimana hukum tersebut diatur oleh Darun Nadwah. Dari sisi secara secara tiarah tiarah itu apa? Merasa bernasib sial. Kalau di sini kita masih ada, kamu lahirnya wetonnya apa? Nggak boleh dengan ini. Masih kita jumpai. Itu kan pada zaman Rasulullah, pada zaman jahiliyah dulu ada juga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tilawah sirkul. Sesungguhnya ruqyah wa tamaim itu apa ya? Tamaim apa? Ya bisa bentuk cincin, bisa berbentuk kalung, jimat ya. Sesungguhnya ruqyah itu syirik. Maka di sini para saya melihat yang dimaksud ruqyah di situ adalah yang tidak menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau kata-kata banyak, campe-campe yang tidak diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu syirik. Dan kita masih dapat itu. Sama sebenarnya. Secara budaya, orang-orang jahiliyah dulu melakukan apa? Mereka mengumbar auratnya, dia melakukan sa'i, dia melakukan tawaf. Perempuan mereka telanjang di malam hari, laki-laki pada siang hari. Banyak hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwah ini dalam waktu 23 tahun. Ya, kan dalam waktu 23 tahun. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Titik pergerakan banyaknya perluasan di Madinah. Di Mekah itu banyak, kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami di Mekah itu banyak ayat-ayat tafsiri, ayat-ayat tentang surga neraka, penguatan akidah terus. Ketika sudah masuk ke Madinah, barulah turun ayat-ayat hukum, ya, tentang hijab lah, tentang pernikahan lah. Maka ketika turun ayat-ayat tentang hukum, tentang hijab, kami sudah gak berpikir panjang lagi. Kami ambil itu spray-spray yang ada di rumah untuk menutupi aurat-aurat kami. Ini karena apa? Akidahnya sudah mantap terlebih. Ya, kita melihat sini. Nah, sekarang kita melihat Rasulullah SAW katakan khairun nasi qarni. Tsumma alladziina yalunahum, Tapi Rasulullah SAW katakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Siapa mereka? Sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radwan." Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Kita coba melihat sahabat yang telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka. Tahapannya apa terlebih dahulu? Yang itu kita akan contoh. Karena Rasulullah SAW di situ membuat pergerakan pembebasan manusia dari ketundukan kepada sesama manusia menuju ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu orang-orang yang tadi di sekitar Rasulullah SAW tersebut, dan nanti kita akan dapati. Maka sekarang kita masuk. Begitu cepatnya, dalam waktu sangat singkat sekali, pada zaman Umar sudah menguasai Persia, sudah tunduk. Di sebagian Syam sudah tunduk. Pada zaman Umar sangat cepat sekali seperti itu. Waktunya sangat cepat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat pula, pada zaman Rasulullah SAW, Fathul Mekah sebagai ini kan sudah bisa ditaklukkan. Rahasianya apa? Kurikulum apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tersebut? Benar-benar mereka
kita dapati siapa namanya? Terlalu keras ya kayaknya. Kita dapati orang kaya itu siapa? Sahabat yang kaya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ditawarin seperti ini. Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau tetap di sini, engkau akan memegang kebijakan ekonomi yang ada di Mekah. Karena dia udah kaya. Dia yang memegang apa? Kalau mau naikkan dolar ini, dia otoritas itu tadi. Akan tetapi kalau kamu tetap hijrah, ya. Akan tetapi kalau kamu tetap hijrah, tidak ada yang diboleh satupun kecuali pakaian yang kamu pakai. Ya, padahal kekayaannya, masya Allah. Kata Abdurrahman bin Auf, ambil. Silahkan hartaku ambil, tapi otakku ahli ekonomi ini harus saya dedikasikan kepada istri. Lepaskan, kekayaan itu menjadi murah bagi dia. Ini karena apa? Tadi, nanti kita akan bahas di sini. Ya, maka sekarang kita akan bahas apa sih yang pertama, kurikulum kita bahas ya. Apa tadi ke bawah ya? Jadi kita ingin tahu bagaimana sih. Yang pertama adalah satu, referensi utama yang diadopsi ya oleh Rasulullah dalam membina sahabat hanya Al-Quran. Bisa untuk pendidikan kita juga, anak-anak kita. Yang pertama adalah sehingga muncul generasi yang gemilang tersebut, referensi utama yang diadopsi oleh Rasulullah SAW dalam membina para sahabat itu hanya Al-Quran. Referensi utama. Kenapa hanya Al-Quran? Mungkin ada yang mengatakan, ya wajar saja Al-Quran. Pada saat itu belum ada buku-buku yang banyak. Enggak. Pada saat itu sudah ada Romawi. Pada saat itu sudah ada Romawi. Yang sampai sekarang, hukumnya masih dipakai dan dikembangkan di negara-negara, bahkan negara-negara kaum muslimin. Ya kan? Dan bahkan di kita kan diantaranya adalah warisan-warisan juga dari Belanda. Salah satu hukum-hukumnya tersebut. Itu. Dan di saat itu pula ada kekuatan juga, kekuatan Persia. Ya kan? Saat itu ada dua negara adidaya, ada Romawi, ada Persia. Dengan apa namanya? Dengan tata negara Persia yang juga sudah punya juga. Tata negara Romawi juga sudah punya juga. Pada saat itu juga ada Yunani. Yang sekarang tetap dikembangkan juga filsafat rasionalitasnya itu. Kalau filsafat itu kan sampai apa namanya? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan bumi? Sampai mereka akan bertanya, lah terus siapa yang menciptakan Allah? Rasulullah jauh-jauh hari telah mengatakan seperti itu. Apabila dia sampai mengatakan siapa yang mengatakan dan terus siapa yang mengatakan Allah, ketahuilah dia adalah setan. Dan itu dalam masalah rasionalitas itu sampai sekarang dikembangkan. Ilmunya namanya ilmu filsafat. Ini ya. Pada saat itu juga ada India juga. Pada saat itu juga ada Cina juga yang secara kerajaan sudah bagus. Tapi Rasulullah SAW hanya menganjurkan, hanya menekankan Al-Quran saja. Maka pada saat tahapan pertama menjadi wajar. Orang harokah pertama itu menjadi wajar. Ketika dia mau membangun sebuah tatanan, dia mungkin melirik. Romawi bisa hebat seperti itu, rujukannya apa ya? Persia bisa hebat seperti itu, rujukannya apa ya? Sama, kita punya SDIT. Pak Diding juga punya sekolah. Mungkin pernah, sana Al-Azhar rujukannya gimana ya? Mencari apa? Studi banding. Umar bin Khattab pernah membawa lembaran-lembaran itu. Lembaran-lembaran apa? Mushaf. Sama Rasulullah SAW diambil. Ya Umar, tidak cukupkah aku bagimu? Andai saja Musa hidup dan datang di tengah-tengah kalian ini, tidak ada pilihan lain kecuali dia untuk mengikutiku. Jadi apa? Ada pesan dari Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dalam hadis tersebut bahwasanya apa? Cukupkan pendidikan kaum muslimin hanya dengan Al-Quran saja. Kalau ketika kita mengatakan Al-Quran saja, maka include di dalamnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasulullah SAW adalah apa? Sebagai sebuah konsekuensi ketika seseorang itu menjalankan Al-Quran. Konsekuensinya adalah mengikuti Rasulullah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah ambillah. Ya. Nah, dari sini maka apa? Coba kita perhatikan. Kita perhatikan pendidikan kita sekarang. Ya. Kenapa sampai kita muncul pelit? Kenapa sampai kita itu muncul nggak mau berlelah-lelah? Kenapa? Ya. Dari kecil sudah pelit. Hukum ekonomi bagaimana? Keluarkan sesedikit mungkin, dapatkan sebanyak mungkin. Repot. Kalau saya infak ini, saya dapat apa? Hitung-hitungan terus. Materialistik jadinya itu. Dan materialistik itu sama iblis sudah seperti itu. Ana khairon minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kan memandang seseorang dari apa? Dari materinya. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari api. Dan ini materialistik tersebut, wah, Masya Allah, terus-menerus menjangkit di kita. Apalagi kalau orang ngontrak di suatu tempat, orang ngontrak separuh nyawa dari dia. Nggak begitu diinikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kaum muslimin dalam rangka untuk menghormati seseorang, lihatnya dari apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi, maka ini, oleh karena itu pernah Umar bin Khattab duduk. Sebelahnya yang duduk siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan setelah Fatu Makkah pada zaman Umar bin Khattab. Abu Sufyan duduk. Abu Sufyan kan kayak apa? Rajanya Quraisy. Kepala suku Quraisy ketika itu kan. Ketika duduk-duduk di sini, Bilal masuk. Apa kata Umar? Geser. Marahnya kayak apa itu? Sampai kapan kamu akan memperlakukan saya seperti ini ya Umar? Coba. Jadi apa? Enggak jabatannya dulu gitu kan ya, kinerjanya dulu pada zaman Quraisy tersebut enggak dipandang sama Umar. Geser. Ya Bilal, ijlis sunat. Wahai Bilal, duduk sini sebelah saya. Bilal, kulit hitam, mantan budak. Mulia karena apa? Karena ketakwaannya. Maka kata Abu Sufyan, sampai kapan kau akan memperlakukan saya seperti Umar? Sampai engkau pergi bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Bilal. Akhirnya apa? Dia termasuk ikut perang apa? Perang Yarmuk ya? Perang Yarmuk dia ikut. Yang akhirnya matanya itu terkena panah di atas. Jadi Masya Allah, itulah para sahabat. Ingin apa namanya? Bagaimana derajatnya itu mulia. Tapi mencarinya apa? Dengan kemuliaan. Nah sekarang kita terjadi seperti ini. Berapa banyak referensi yang masuk pada kita pada saat kita di SD, pada saat kita di SMP. Padahal saya masih ingat kurikulum SMP. Kurikulum SMP di situ apa pelajarannya, Pak? Kelas 1 saya masih ingat. Ketika kita mempelajari apa Meganthropus electrus, teori apa pada saat itu? Hah? Teori evolusi. Bahwasanya manusia itu berasal dari ya itu dari apa? Karena secara kebetulan nanti seperti ini. Coba seperti itu. Efeknya apa itu? Efeknya Hitler pada saat zaman Hitler tersebut orang-orang yang dia agak disabel apa itu? Disabel ataupun yang idiot itu kan dia dikumpulin di kebun itu kan dia disuntikin mati. Karena apa tadi itu? Dia tidak akan menurunkan kecualian. Seperti itulah dia. Karena apa? Memandangnya dari dan itu dicekokin kita terus-menerus seperti itu. Maka berapa banyak orang Islam yang berpandangan bahwasanya apa? Kita dari monyet karena apa berevolusi ini semuanya dari sini. Ini. Kemudian apa lagi? Tadi teori ekonomi. Kemudian teori dan kita juga mengenal primbon. Yang itu mungkin di sekolah nggak dapat, tapi terus-menerus dicekokin terus-menerus. Tiaro tuh. Ada apa namanya? Dia mau pergi. Kalau dulu ada. Ketika dia mau pergi, papasan orang kubur mayat, barisan ya, saya nggak boleh pergi. Pulang lagi dia. Rumahnya dekat TPU Mangun Jaya, nggak pulang, nggak keluar dia. Orang tiap hari ada yang masuk terus itu. Ini. Dan ini kita harus sadar betul. Maka penting bagi kita untuk apa namanya? Ya tadi membuat sebuah sekolah yang kurikulumnya fokus kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai itu masuk ke referensi-referensi seperti itu. Akhirnya apa? Otak kita masybuh. Apa masybuh ya? Tercemar. Masuk.
Ideologi ini masuk, ideologi ini masuk. Dan bahkan sekarang banyak elit-elit mengatakan apa? Semua agama adalah benar. Coba itu. Di mana itu? Padahal dalam Al-Quran mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terus, tapi itu. Jadi makanya apa? Kenapa para sahabat itu survive? Apa namanya? Jiwanya itu tulus gitu kan ya. Pikirannya orsinil. Orsinil hanya apa? Hanya Al-Quran saja yang apa? Yang mempengaruhi dia. Ketika banyak pengaruh-pengaruh tersebut seperti itu, lahirlah generasi-generasi kita. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut. Ini ya, yang pertama. Jadi ini kita untuk berpikir apa namanya? Kita berarti apa? Lihat anak-anak kita mah udah tercemar banget. Udah berpikirnya udah tercemar banget. 2. Pembelajaran. Belajar untuk beramal. Metodologi pembelajaran. Jadi ada berapa faktor nih? 1, referensi utama yang diadopsi oleh Rasulullah SAW dalam membina sahabat hanya Al-Quran. Pasti include di dalamnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah metodologi pembelajaran. Ya. Ibnu Abbas mengatakan seperti ini. Kami tidak berpindah dari 10 ayat kecuali kami telah mengamalkannya dan menghafalkannya. Ya, kami tidak berpindah dari 10 ayat kecuali kami telah mengamalkannya dan menghafalkannya. Jadi mereka mempelajari Al-Quran itu dalam rangka untuk apa? Untuk memahami firman Allah, apa sih yang Allah inginkan? 1. Yang kedua, mereka mempelajari Al-Quran dalam rangka untuk diamalkan. Belajarnya itu karena apa? Ingin memahami apa yang Allah inginkan. 1. Yang kedua adalah belajarnya untuk diamalkan. Seketika untuk dipraktekkan. Jadi apa backgroundnya itu hanya apa namanya implementasi dan praktek. Bagaimana ayat-ayat ini bisa diimplementasikan? Bagaimana ayat-ayat ini bisa dipraktekkan? Makanya apa? Sahabat nggak minta banyak-banyak ayat. Mencukupkan diri dari 10 ayat tersebut. Walaupun pada saat itu ayatnya turunnya berangsur-angsur. Tapi ini yang harus kita miliki. Mereka belajar bukan karena tradisi. Tradisinya orang belajar ya belajar. Mereka belajar bukan karena apa tugas-tugas dari kuliahnya atau tugas dari pesantrennya. Bikin makalah, ya sudah kita bikin makalah. Enggak seperti itu. Saya belajar dalam rangka supaya saya bisa memahami ayat-ayat Allah. Saya belajar untuk supaya saya bisa praktekkan itu. Dan ini beda. Ya. Kalau kita lihat yang pertama ini, sekarang kita melihat Muhammad Qutb, adik daripada Sayyid Qutb, mengatakan seperti ini. Kapan kemunduran Islam itu terjadi? Jawabannya apa? Ketika filsafat-filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga apa? Banyak studies, banyak apa namanya tulab, murid-murid mahasiswa-mahasiswa tersebut mempelajari apa? Mempelajari filsafat. Pembelajaran filsafat tersebut untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi apa? Kalau apa namanya tawaran S2 ke Amerika, tawaran S2 ke itu kan banyak untuk S3 itu. Tapi nanti akan mendapatkan itu apa mereka mempelajari Islam tapi untuk dihancurkan dari dalam itu. Seperti dulu judul bukunya. Ya kita tokoh-tokohnya udah paham lah itu, ada dulu Nurul Ismajid. Nggak tahu Lil Absar Abdallah sudah tobat apa belum dari pemikiran itu tersebut, sampai mengatakan apa namanya ya tadi semua agama adalah benar. Kemudian mereka juga dalam apa namanya dalam tulisan-tulisannya itu Muhammad gak adil, membatasi kita menikah 4, dia sendiri menikahnya banyak. Jadi apa?
Dia membuat tulisan-tulisan, lulusan-lulusan mereka itu membuat tulisan-tulisan, membuat tasykik agar orang-orang itu ragu terhadap Islam. Oh, itu mengerikan. Ya, jadi justru malah kemundurannya apa? Ketika referensi-referensi dari luar dipelajari untuk menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, metodologi pembelajarannya jelas, yaitu belajar untuk beramal. Bukan belajar, hadisnya lupa itu. Satu itu tentang hadis apa namanya, siapa yang menuntut ilmu, yang harusnya dengan menuntut ilmu itu dia apa namanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia untuk mencari kehidupan dunia gitu kan ya. Maka Allah apa? Dia tidak akan mencium alam yajid al-fadhan. Dia tidak akan mencium baunya surga. Sekarang berapa banyak ya enggak? Mereka mempelajari dunia, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah supaya bisa mendebat ulama, supaya dia apa namanya derajatnya naik, atau kehidupan dalam rangka mencari aradul minad dunia, apa kepingan-kepingan dari dunia tersebut. Sehingga apa? Karena tujuannya itu dunia, maka ketika diminta tolong carikan dalil dong supaya ini bisa dihalalkan bagaimana, ini supaya bisa dilegalkan bagaimana. Dan kita tahu juga ada apa namanya, ada profesor Pak Musda Mulia Pak itu yang mengatakan bagaimana itu tentang bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum tersebut. Dia menafsirkan, dia menafsirkannya itu, jadi kemuliaan itu tidak dilihat dari kecenderungan seksual, itu dilihat dari ketakwaan. Paham nggak? Jadi kalau kecenderungan seksual sama-sama laki-laki juga nggak masalah selama dia bertakwa. Kumaha atau mau di bidang dia bertakwa kalau menyalurkannya itu seperti laki-laki ke laki-laki. Jadi ketika Al-Quran ya enggak ditafsirkan dengan apa? Sesuatu yang diambil dari luar, dan karena kebutuhan dunia yang terjadi adalah apa? Wani piro. Dia carikan dalil-dalilnya. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Ya, dan ini akan terjadi terus-menerus. Dulu pernah saya mungkin kisahkan tentang bagaimana Nabi Yahya, ya, Nabi Yahya ketika disuruh apa pada zaman Nabi Yahya itu anaknya siapa? Anaknya Zakaria. Ya. Zakaria dulu pesan Zakaria, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Wahai Yahya, pegang kitab ini dengan kuat. Pada zaman Yahya, pada zaman Nabi Yahya, ada seorang raja yang doyan kawin. Pada saat itu dia suka sama ponakannya sendiri. Raja tersebut suka sama ponakannya sendiri, dan ponakannya juga suka sama raja tersebut. Karena mungkin kayanya atau bagaimana nggak tahu. Manggillah Yahya. Nabi Yahya dipanggil alaihissalam. Wahai Nabi Allah, saya mau menikah dengan ponakan saya. Boleh apa enggak? Minta label halal. Ya? Minta label halal. Minta legalitas pernikahan antara paman dengan keponakan. Khudil kitabah biquwwah. Pegang kitab ini, pegang hukum ini dengan kuat. Kata Nabi Yahya, nggak boleh. Hukumnya haram. Nggak jadi pernikahan. Nabi Yahyanya pulang, nggak berapa lama, karena apa? Keinginannya itu kuat. Apa kata ponakannya tersebut? Nikahin saya. Maharnya kepalanya Nabi Yahya. Jadi ya, membuat aturan hukum. Kalau kemarin kita bahas surat apa namanya? Surat Hud ayat 59. Wa tilka'at jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah. Dan itulah mengingkari hukum-hukum Rabbnya, mengingkari aturan-aturan Rabbnya, mengingkari ayat-ayat Rabbnya, diingkari itu. Nikahnya itu harusnya kepada ajnabiyah. Apa ajnabiyah? Ajnabiyah itu yang boleh dinikahin. Yang nggak boleh dinikahin mahram. Kalau muhrim orang yang ihram, mahram orang yang haram dinikahin. Nah, sedangkan ponakan adalah mahram. Lah dia membuat aturan baru lagi, bagaimana ponakan ini boleh dinikahi. Aturan baru. Nah, para rasul ini kan membawa ayat-ayat Allah, itu nggak benar. Itu nggak benar. Efeknya apa? Efeknya ketika dia mengambil hukum selain hukum Allah, gitu kan, yang membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan Allah, ada dai-dai yang menerangkan efeknya adalah wa'asau rusulah.
para dai-dai tersebut akan mendapatkan kedurhakaan dari para raja tersebut, akan mendapatkan intimidasi dan akan mendapatkan penyiksaan. Sebagaimana siapa? Nabiullah Zakaria. Nabiullah, iya. Penggal. Datang beberapa algojonya datang ke rumahnya, ketok-ketok, penggal langsung. Taruh di nampan, dibawalah sebagai mahar. Jadi ini menjadi apa namanya? Konsekuensi lah dari ketika seseorang itu, ya inilah akan selalu terjadi pertempuran terus menerus. Bahkan hadisnya Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Bu'istu baina yaday sa'ah bisayf. Dengan hadis seperti itu. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala baina yaday sa'ah. Ya, menjelang hari kiamat bisayf, dengan pedang. Hatta sa'yu'badullahi wahdah, sampai hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadahi. Dalam hadis yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Ini bukan bukan hadis ini berdiri sendiri. Kapan hadis ini ini kan hadis-hadis perang gitu kan ya. Jangan sampai disalahpahami. Itu ya. Satu, yang pertama adalah referensinya yang diadopsi itu Al-Qur'an. Yang kedua, metodologi pembelajarannya adalah belajar untuk diamalkan. Nanti mungkin enaknya ini masih nanti masuk kepada usul salasah. Seperti itu. Kalau usul salasah itu kan ada apa? Fa'lam annahu la ilaha ketahuilah bahwasanya ini kan nanti ada itu. Jadi nanti bahkan di sini dalam pembukaannya tersebut saya Muhammad bin Abdul Wahab membawakan perkataan daripada siapa? Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, selanjutnya nomor 3. Semangat hijrah. Ketika seseorang itu masuk Islam, maka apa? Dia ingin membebaskan akidahnya, peribadatannya, akhlaknya semasa jahiliyah. Ketika seseorang itu masuk Islam, seakan-akan dia mempunyai komitmen baru, saya harus meninggalkan kejahiliahan dan saya harus masuk ke dalam Islam. Nah, ketika dia sudah mempelajari Al-Quran, ya, muncullah sebuah kesadaran pemisahan. Jadi, ketika seseorang itu sudah mempelajari Al-Quran, maka kalau saya katakan di sini semangat hijrah, dia ada komitmen baru. Saya sudah masuk Islam, saya mempunyai komitmen baru. Semua peribadatan saya pada masa jahiliyah, semua akidah saya pada masa jahiliyah, semua tingkah laku saya pada masa jahiliyah itu adalah nista. Itu adalah nggak benar. Dari pemahaman tersebut, akhirnya apa? Melahirkan dia semangat terus untuk mempelajari Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai verifikasi. Dia verifikasi. Apakah akidah saya ini benar apa enggak? Oh, ternyata salah. Maka kita dapati banyak. Para sahabat banyak bertanya seperti ini. Di dalam ayat Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan, Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang mahid. Mahid apa mahid? Wanita yang haid, gitu kan ya. Mereka, kenapa? Dia ingin, karena pada masa jahiliyah dulu, kalau istrinya haid, buangnya ke hutan. Kalau lagi haid, ditaruh di hutan. Dihitung masa haidnya berapa lama? 6 hari, 7 hari, 7 hari lagi demen, ambil lagi dia. Coba. Maka dia tanya, saya mau pakai gitu lagi apa enggak gitu kan dia. Yas'alunaka 'anil mahid. Banyak lagi bertanya, Yas'alunaka 'anil anfal. Dia udah dapat harta rampasan, baginya gimana? Pembagian dulu kan kepala suku dapatnya sekian, regu pemana dapatnya sekian. Mungkin seperti itu. Mereka bertanya sebagai apa? Verifikasi terus. Karena dianggap semua kegiatan pada masa jahiliyah itu adalah nista, enggak benar. Terus menerus dia bertanya. Yas'alunaka 'anil. Dan banyak sekali Rasulullah SAW banyak memancing. Atadruna mal ghibah, kamu tahu nggak apa itu ghibah? Itu kan dia bertanya lagi. Banyak Rasulullah. Ada kalimat ala ukhbirukum biman tuharrum 'alin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian? Banyak kalimat-kalimat ini seperti itu. Dan para sahabat juga banyak yang bertanya seperti itu.
Sampai-sampai ada salah seorang sahabiah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya begini-begini?" Terus bertanya. Karena apa? Dia ingin jangan sampai hubungan saya dengan suami saya, hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan masyarakat, ternyata itu hubungan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Aisyah yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. "Ya Aisyah, bagaimana ketika ketika Aisyah sedang haid, apakah berhubungan badan juga apa enggak?" Banyak pertanyaan. Dan itu sahabat detail. Ini tandanya apa? Dia menganggap nista. Setelah seperti itu, muncul kesadaran seperti itu, akhirnya apa? Dia bergabung dengan orang yang mempunyai mental yang sama. Paham nggak? Ya, dia akan apa? Menggabung. Saya mau bergabung aja dengan inilah. Coba, nih dalam apa? Dalam rangka tadi seperti itu. Dalam rangka, maka apa? Orang yang tadi itu hijrah, ditandai dengan apa? Semangat dia menuntut ilmu. Kalau dia nggak semangat menuntut ilmu, belum benar mungkin ininya itu. Ya, membangun komitmen dengan Allahnya mungkin belum benar. Dia merasa pede aja, nggak masalah saya berpakaian seperti ini, nggak masalah saya ngomongnya ucapan saya seperti ini, nggak masalah saya perbuatan saya. Dia merasa nggak masalah saya akidah seperti ini. Kenapa? Dia belum menganggap nista masa jahili. Sampai-sampai apa? Kalau kita melihat, dan ini memang masa-masa yang sulit. Coba di tengah-tengah siapa yang mengikuti Rasulullah, ya, siapa yang mengikuti Rasulullah, siapa yang memberi jalan Rasulullah mendakwahkan dakwahnya tersebut, mereka harus berhadapan dengan kafir Quraisy. Pada saat itu ada orang yang terkenal usia 17 tahun. Namanya siapa? Arqam. Maka terkenal dengan Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya Arqam. Rumah yang dijadikan untuk taklim Rasulullah SAW. Dan para sahabat ketika taklimnya semua sore. Dari pagi udah datang duluan. Supaya tidak diketahui mau taklim ke Rasulullah. Kalau jalannya lewat sini, harusnya jalan dekat lewat sini, dia muter. Kalau mau ke karet, dia nggak jalan ke sini, dia muter dulu ke sana. Supaya tidak diketahui dia mau ke rumahnya Arqam. Kalau sampai ketahuan dia mau ke rumahnya Arqam, nasibnya sama dengan siapa? Sumayyah. Sumayyah, suaminya namanya siapa? Yasir. Anaknya namanya Ammar. Ini ketahuan sama Abu Jahal. Mau apa? Mau ngaji. Mau ngaji, ya, mau ngaji ke Rasulullah. Ketahuan sama Abu Jahal. Yang terjadi apa? Diseret bertiga mereka tersebut. Gaya orang kafir Quraisy dulu, dia memamerkan siapa yang mau bergabung dengan Muhammad, gitu kan ya, maka akan bernasib sial seperti ini. Diikat kedua tangannya, ditarik dengan ontak, sampai terseret-seret dia ya tahu sendiri namanya di Arab Mekah terus kan pasir sama batu-batuan. Tahu nggak? Sumayyah lagi hamil besar. Ketika ditanya oleh Abu Jahal untuk mengatakan rohku adalah Hubal, jawabannya apa? Al-Ahad. Jawaban Al-Ahad tersebut itu adalah jawaban yang paling dibenci oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Tuhan mereka banyak. Ketika mereka mengatakan Tuhannya adalah yang satu, yang esa, berarti dia bukan dari golongan dia. Katakan sekali lagi wahai Ammar, dia mengatakan lagi Yasir ya, Ammar mah anaknya Yasir. Katakan sekali lagi ya Yasir mengatakan Ahad. Pada saat itu pula dalam satu riwayat dikatakan kaki dan tangannya diikat dengan satu ekor onta dan satu dengan satu ekor onta, satu dengan kuda, satu lagi dengan kuda. Pertanyaan ketiga ditanyakan lagi, dia mengatakan Al-Ahad, dicambuk ontanya tersebut, sehingga dia mati dan dia meninggal dalam keadaan terlepas anggota badan. Tapi sebelum itu Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, Sobron ya ahli Yasir, ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena engkau telah dijanjikan surga. Hanya janjinya surga. Janji dari Rasulullah kepada keluarga Yasir surga. Tenang Yasir, habis ini Abu Bakar akan menebusmu. Enggak ada janji seperti itu. Akan dibayar kamu semua Yasir, enggak. Tenang, kalau kamu sudah gabung di saya, nanti kalau sakit nanti saya tengok. Nanti kalau ini saya akan penggalangan dan saya kasih. Enggak ada janji seperti itu. Janjinya cuma surga.
Jadi nggak ada sahabat yang baper, ah gua mau keluar, ah kenapa? Saya sakit didiamin aja. Nggak ada. Ya, karena apa? Janjinya cuma satu dari Rasulullah, siapa? Surga, cukup bagi mereka. Sumayyah, coba Sumayyah ditanya lagi, wahai Sumayyah. Tapi sebelum nanya itu sama Sumayyah diludahin itu mukanya Abu Jahal. Mukanya Abu Jahal diludahin sama Sumayyah. Sumayyah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama, Sumayyah menjawab dengan jawabannya sama. Pertanyaan yang sama, jawabannya sama, nilainya sama apa enggak? Pertanyaannya sama, jawabannya sama, nilainya sama apa enggak? Sumayyah mengatakan apa? Ah, dibelah dari kemaluan. Dalam arti semua dikatakan ditombak kemaluannya Sumayyah dengan tombak. Dalam satu lagi dikatakan ditusuk kemaluannya kemudian ditarik ke atas sehingga bayinya Sumayyah lepas dari kandungannya. Apa julukan Sumayyah dan apa namanya? Julukan Sumayyah dan apa? Yasir apa julukannya? Syuhada. Syuhada pertama kaum muslimin. Dia perang enggak? Ayat perang belum muncul. Udina diizinkan, udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Diizinkan kau berperang karena engkau didolimi. Ayat itu turunnya kapan? Di Madinah. Ini masih di Mekah. Tapi apa? Syuhada sudah ada. Maka apa? Siapa yang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah. Karena apa? Resikonya juga sama sebagaimana perang. Kalau kita fisabilillah apa bukan ya? Itu resikonya sama dengan perang. Lah ini resikonya nggak sama perang. Untuk menuntut ilmu ogah-ogahan. Susah diharapkan bisa apa namanya? Jiwanya itu mengikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala. Susah. Yang dia anggap mahal badannya saja. Kemarin saya habis mabit, sekarang saya harus asik, sekarang harus mahal badannya. Lagi pegel-pegel, mahal badannya. Nggak mau, tapi giliran apa? Kerja, lagi pegel-pegel juga, jalan aja. Giliran untuk Allah. Giliran untuk taklim. Ya, giliran untuk taklim. Padahal coba, pahala taklim bagaimana? Pahala taklim. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Allah apa namanya? Mudahkan jalan menuju surga. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? Seluruh hewan-hewan tuh, bahkan hewan-hewan di laut mendoakan kita. Malaikat mengepakkan sayapnya. Kuat. Iya enggak? Itu ya banyak. Akan tetapi kita kuat tuh, bangun jam 2 lah. Brazil lawan ini. Jam kuat dan nongkrong. Padahal ada nggak? Siapa yang nonton pertandingan bola? Allah mudahkan urusannya. Allah gugurkan dosanya. Allah berikan. Ada nggak? Masa yang itu nggak ada bisa kuat? Yang ada janji dari Allah nggak kuat. Jalan dari sini ke apa Car Free Day itu kan ya, lihat amoy-amoy pakai pahanya lihat kuat ya jalan kaki itu. Ke masjid 10 meter nggak kuat. Rumahnya dekat. Kalau Car Free Day di sini di mana? Dekat. Hah? Dekat. Dekat, ambil lari gitu kan. Kan lebih jauh tuh. Masjid lebih dekat nggak? Lebih dekat lagi. Ayat-ayatnya ke masjid ya Pak. Siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, satu langkah pahala, satu langkah lagi yukafiru apa? Hapus dosanya. Satu lagi Car Free Day. Mau lihat apa yang senam gitu. Ibu-ibunya senamnya di depan, dianya di belakang. Itu kan bedanya sholat sama aerobik. Kalau sholat ibu-ibunya di mana? Belakang. Kalau aerobik milihnya belakang, lakinya itu. Karena tujuannya beda. Ini apa namanya? Nah, semangat hijrah inilah akhirnya apa? Mereka mengumpul. Karena Pak, kesadaran dalam hati ini, saya ingin apa? Saya ingin bukan hanya lepas secara akidah, tapi dia juga ingin lepas dari kungkungan hukum-hukum yang dia terbelenggu. Sehingga apa? Dia berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Seakan-akan Allah batasin orang yang muflihun itu adalah apa? Orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
mereka itu kesolehan pribadi dia harus menular kepada kesolehan secara komunal. Maka apa namanya? Nanti masuk kepada pembelajaran apa nanti pelajaran apa namanya? Yang itu usul salasah. Di situ usul salasah itu apa? Pertamanya wal asri. Demi waktu asal. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Ulaika humul khasirun, ulaika humul muflihun. Kita sudah dalam posisi khasirun dulu nih. Innal insana lafi husrin. Kecuali apa? Illal ladzina amanu. Orang yang membangun keimanan. Membangun keimanan dengan apa? Referensinya adalah Al-Quran. Berarti apa? Gak mungkin dia itu beriman kecuali dengan tolabul ilmi. Kecuali dengan mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah. Illal ladzina amanu. Baru apa? Wa amilus sholihat. Apa itu amalus sholihat? Amal yang dibangun dengan referensi tadi. Ya, amal yang dibangun dengan referensi tadi. Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Kalau beramal tidak mereferensikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi, maka apa? Itu bukan amal soleh. Sahabat apa coba? Referensinya sudah Al-Quran membangun keimanan. Dia mempelajari Al-Quran dalam rangka apa? Untuk beramal. Kemudian dia membangun sebuah komunitas, tujuannya untuk apa? Watawasau bil haq. Ini udah mulai pekerjaan apa namanya? Amal jama'i. Dakwah itu udah mulai amal jama'i. Dari situlah saling watawasau bis sabr. Bagaimana saling itu apa namanya? Menasihati dalam bersabar. Sabarlah. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti apa namanya? Materinya kita berlanjut. Berarti kita sudah mengenal ibadah dan apa yang harus dilakukan dalam rangka membentuk tadi seperti itu. Referensinya adalah Al-Quran, metodologi pembelajarannya adalah untuk diamalkan, dan yang ketiganya adalah semangat hijrah. Dan sebenarnya yang keempat itu adalah apa? Semangat untuk mendakwahkan Islam itu sendiri, ya, dan saling bersabar. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.